Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas bahan baku pembuatan bakso. Kenapa bakso? Karena bakso saat ini merupakan makanan yang sangat digemari dari semua kalangan. Seringkali kita membeli bakso ke abang bakso ya. Padahal kita juga bisa membuat bakso sendiri di rumah dengan bahan-bahan pilihan yang aman untuk kita konsumsi di rumah. Setelah nantinya kita mengenal bahan-bahan baku pembuatan bakso dari video kita kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tanda lonceng agar selalu update informasi video terbaru dari kita. Oke, kita masuk ke bahan baku utama, yaitu pembuatan bakso. Di sini ada dua daging yang bisa dipakai untuk pembuatan bakso. Yang pertama itu daging sapi dan yang kedua itu daging ayam. Untuk daging sapi sendiri, pilihlah daging yang memiliki lemak paling sedikit, bisa bagian khas dalam atau khas luar, agar kualitas bakso yang dihasilkan bertekstur keras dan renyah. Tetapi bisa juga sesuai dengan selera masing-masing sih. Biasanya ada juga yang suka bakso keras namun keras, ada yang suka bakso keras namun lembut. Pada intinya semakin sedikit lemak pada daging, maka semakin oke kualitas bakso yang dihasilkan nantinya. Nah, untuk penggunaan daging sapi ini sendiri ada dua cara, yaitu beli langsung atau daging segar di pemotongan atau bisa didapat di pasar. Untuk daging selanjutnya yaitu daging beku atau frozen beef. Ini sebenarnya sama saja kualitasnya kedua daging ini ya, antara daging beku sama daging segar. Namun untuk perlakuan daging beku ini sendiri harus ditangani dengan baik, karena apabila terjadi pentowingan atau pencairan, maka kualitas dari daging beku itu sendiri semakin menurun karena proteinnya sebagian mulai rusak. Maka perlakuan yang benar harus diperhatikan jika menggunakan daging beku. Biasanya daging beku ini banyak digunakan dalam skala industri besar. Dengan teknologi yang canggih, maka minim sekali terjadinya kegagalan dalam proses pengolahan daging beku. Biasanya kegagalan yang terjadi pada saat proses daging beku yaitu pecahnya adonan bakso, atau ketika dimasak tekstur bakso menjadi pecah atau juga tidak halus nantinya. Kalau kami mensiasati hal ini dengan memikirkan atau mencampurkan daging segar dengan jumlah 70% plus 30% daging beku untuk perbandingannya ya, agar meminimalisir kegagalannya. Namun untuk saat ini kami sudah bisa menggunakan 100% daging beku dengan proses penggilingan standar yang ada di pasaran. Untuk lebih jelasnya akan dibahas di video selanjutnya, yaitu trik menekan biaya produksi pada bakso. Nah, kalau untuk daging ayam biasanya dipakai bagian dada dan bagian paha. Ada juga ayam segar dan ayam beku atau ayam frozen. Kedua bahan baku ini sama kualitasnya jika pada saat pembekuan itu ayam masih segar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tepung tapioka atau sagu ya, atau juga bisa disebut tepung aci. Bahan baku ini juga salah satu memiliki peranan penting dalam proses pembuatan bakso, karena sebagai penambah volume juga untuk menjadi pengikat komponen-komponen bakso menjadi padat, keras, dan renyah. Nah, fungsi dari tapioka ini sendiri adalah sebagai pengikat air menjadi gel. Untuk hasil yang baik, penggunaan tepung tapioka ini hanya digunakan sedikit saja ya,
Artinya semakin sedikit jumlah yang dipakai dari jumlah daging, maka hasil akhirnya semakin oke ya. Namun jika sebaliknya, maka bakso yang dihasilkan semakin kenyal dan rasa dagingnya tidak terasa. Untuk penggunaan tepung tapioka ini sendiri, bisa kita gunakan tepung tapioka dari pati ubi atau singkong. Karena selain harganya murah dan untuk mendapatkannya sangat mudah. Biasanya para pedagang bakso, somai, dan pembuatan pempek selalu memakai tapioka pati ubi untuk menekan biaya produksi pada pembuatan bakso. Untuk merek dagang sangat banyak ya, tinggal kita pilih aja mau yang mana. Pada dasarnya semakin mahal tepung tapioka, maka semakin baik hasil akhir dari pembuatan bakso nantinya. Kalau tapioka sagu aren ada juga sih. Selain memberikan kekenyalan, sagu aren juga memberikan warna coklat, sehingga bakso yang dihasilkan nantinya sama persis dengan bakso daging dengan jumlah daging yang sangat banyak ya untuk warnanya. Jadi tinggal cara kita saja ya di dalam meracik bakso yang kita inginkan maunya seperti apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bahan tambahan pangan BTP berupa pengenyal ya. Pengenyal ini merupakan bahan baku yang juga memiliki peranan penting dalam mengompakkan bahan baku lainnya dan juga sebagai emulsi serta strukturisasi semua bahan yang ada menjadi satu kesatuan dalam adonan, serta sebagai penstabil aroma, rasa, dan warna pada adonan nantinya. Artinya, tanpa bahan pengenyal ini, maka hasil akhir yang didapat sangat kurang maksimal ya. Bahkan bakso nantinya bisa menjadi lembek dan rasa serta aromanya tidak begitu terasa. Nah, banyak BTP berupa pengenyal yang bisa menjadi alternatif dalam pembuatan bakso yang berkualitas dan rasa yang enak untuk kita konsumsi. Oke, kita akan uraikan satu persatu ya, bahan apa saja yang bisa menjadi pengenyal, dan kita berikan contohnya merek dagang yang biasa dipakai di pasaran. Nah, yang pertama itu ada STPP atau sodium tripolyphosphate. Ini bahan kimia food grade pengenyal bakso yang sangat banyak dipakai oleh pedagang bakso. Bahkan industri besar pun banyak menggunakan ini sebagai pengenyal. Bentuk dari STPP ini berupa serbukan putih yang teksturnya seperti tepung tapioka, tidak berbau dan larut dalam air ya. Nah, fungsi lainnya yaitu sebagai pengawet makanan, pelunak air, dan teksturizer. Dengan rumus kimianya Na5P3O10. Nah, garam termasuk garam tidak berwarna yang sudah diproses secara kimia sehingga menghasilkan STPP. Artinya STPP ini merupakan golongan dari garam-garaman. Nah, untuk takaran penggunaannya kita hanya boleh memakainya 0,2% sampai 0,4% ya dari berat total adonan kering. Jika kita menggunakannya terlalu banyak, maka hasil akhirnya bisa jadi baksonya akan terasa pahit ya, karena dosis yang melebihi ambang batas dianjurkan. Nah, selanjutnya ada produk yang namanya si kenyal. Nah, merek dagang ini memiliki fungsi yang sama seperti STPP, namun ada penambahan tepung tapioka. Karena dalam komposisinya itu masih menggunakan natrium tripolyphosphate, sama halnya dengan sodium ya, tripolyphosphate.
masih dalam satu kesatuan jenis kimianya. Nah, selanjutnya itu ada Sobita. Bernama merek dagang ini memberikan khas kekenyalan yang berasal dari pati kentang, dan kalau kita lihat dari komposisinya sih terdiri dari tepung tapioka termodifikasi dan tepung kentang itu sendiri ya. Selanjutnya ada dari Mama Suka ya. Biasanya kita temui kalau merek Mama Suka ini biasanya di tepung ini ya, tepung goreng dan lain sebagainya. Nah, namun kalau untuk pengenyalnya, komposisinya sendiri menggunakan tapioka pati kentang, pati termodifikasi, dan juga masih menggunakan STPP untuk pengenyalnya. Nah, selanjutnya ada biasanya menggunakan baking soda. Nah, baking soda ini biasanya digunakan bisa juga untuk pengenyal karena baking soda yang juga dikelompokkan garam-garaman. Dosis yang dianjurkan untuk pemakaian hanya 0,2% dari berat adonan kering. Penggunaan baking soda ini biasanya juga untuk mendapatkan rasa renyah, karena baking soda ini akan memberikan ruang kosong kecil-kecil pada bakso nantinya. Disinilah letak fungsi dari baking soda, serta memberikan bakso yang mengembang namun tetap renyah ketika selesai direbus. Nah, selanjutnya ada CMC. Nah, CMC ini merupakan karboksimetil selulose. Biasanya digunakan untuk bisa juga penstabil emulsi, suspensi, dan bahan pengikat. Nah, CMC ini sangat baik untuk produk frozen food karena mempunyai daya ikat yang baik dan menjaga kekenyalan produk yang sudah dimasak ulang pasca beku. Jadi performa dari bahan olahan yang kita buat tetap terjaga setelah disimpan dalam suhu beku. Untuk pemakaiannya biasanya 3 gram sampai 5 gram per liter larutan atau bahan kering. Nah, masuk ke karanggenan. Karanggenan ini berasal dari tepung rumput laut merah. Fungsi utamanya bisa juga untuk pengenyal, pengompak, pengental, dan dia mampu menjadi gel. Memiliki serat tinggi yang mengandung natrium, kalsium, dan magnesium. Selanjutnya ada agar-agar rumput laut. Sama dengan karagenan, hanya saja berbeda jenis rumput laut saja. Kalau agar-agar biasanya sudah ditambahkan rasa vanili, sehingga dalam jumlah banyak akan memberikan aroma vanili yang menyengat ketika dicampurkan di dalam adonan bakso. Nah, untuk selanjutnya yaitu ISP atau isolat soya protein 90%, biasanya seperti itu, yaitu tepung kedelai yang memiliki protein yang tinggi, memberikan emulsification, stabilitas emulsi, gelling atau kenyal. Nah, ISP ini baik digunakan pada saat kita memakai bahan baku tinggi lemak, sehingga fungsi dari ISP ini sangat baik. Artinya jika kita memakai daging dengan lemak tinggi dengan tujuan untuk menekan biaya produksi, maka pilihan yang tepat ialah memakai ISP ini, karena ia bisa sangat baik untuk mengikat lemak. Nah, selanjutnya yaitu telur. Nah, telur ini sebaiknya kita gunakan putih telurnya saja ya, karena kalau untuk kita gunakan untuk mengenyalkan bakso, maka yang baik adalah putih telurnya, dikarenakan protein yang tinggi pada putih telur
sehingga mampu mengompakkan bahan baku lainnya, karena putih telur ini mampu mengikat air menjadi gel. Nah, kalau kita menggunakan kuning telurnya, sebaiknya kalau untuk kita tidak menggunakan pengenyal kimia atau pengenyal lainnya, sebaiknya kita hindari putih kuning telurnya ya, karena nantinya ketika kita menggunakan kuning telurnya, adonan atau baksonya mudah mengembang, namun ketika sudah dingin dia akan menjadi kempes dan mengkerut, sehingga tekstur dari baksonya kurang begitu baik. Nah, mungkin masih banyak sih penggunaan bahan kimia tambahan makanan yang bisa menjadi alternatif untuk pengenyal ya. Tinggal kita pilih sendiri mau menggunakan yang kimia atau menggunakan yang alami seperti itu dalam mengenyalkan bakso nantinya. Oke, ini yang terakhir ya, yaitu bumbu-bumbu yang digunakan untuk pembuatan bakso. Yang pertama itu ada bawang goreng. Bawang goreng ini kita menggunakan bawang goreng merah dan bawang goreng putih. Nah, selanjutnya yaitu ada bawang putih segar ya. Nah, selanjutnya ada garam meja atau garam dapur. Selain memberikan cita rasa asin, garam meja ini sebenarnya bisa juga menghasilkan bakso yang kenyal. Nah, selanjutnya ada juga lada. Penggunaan lada ini yaitu sebagai rempah tambahan. Selanjutnya kaldu, biasanya kita menggunakan kaldu sapi. Selanjutnya yaitu penggunaan penyedap rasa yaitu vitsin. Nah, ketika kita tidak menggunakan vitsin, bisa digantikan dengan gula pasir. Nah, untuk takarannya akan dibahas pada video berikutnya tentang pembuatan bahan baku bakso, akan dibahas secara detail dan terperinci. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bisa membantu untuk memberikan wawasan pengetahuan di dunia perbaksoan.